yang pernah mendengar kata coding? Tidak. Atau AI? Pernah. Pernah ya? Pernah dengar ya? Ada yang tahu nggak apa itu AI atau coding? Yang buat AI. kecerdasan buatan. Kecerdasan? Buatan. Sudah pernah membaca ya? Ya. Atau kalian tahu Canva? Tahu. Atau kalian tahu ChatGPT? Tahu. Gemini? Tahu. Sering ya? Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Coding dan kecerdasan artifisial ini adalah salah satu mata pelajaran pilihan yang pemerintah sekarang mau diterapkan di semua sekolah, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Jadi AI itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia dan dijalankan oleh mesin atau komputer. Ya. Maka di dalam berpikir komputasional ini, bagaimana masalah yang besar itu bisa diselesaikan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang kita akan pelajari pada pertemuan ini adalah, jadi nanti peserta didik dapat mengidentifikasi. Apa mengidentifikasi? Harus nanti identifikasi. Betul, mencari tahu. Ya, dapat mengidentifikasi konsep berpikir komputasional yang meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Apa manfaatnya kita belajar ini? Manfaat kita belajar komputasional ini, berpikir komputasional. Ya, jadi melatih kemampuan memecahkan masalah secara terstruktur. Kemudian melatih pola pikir logis dan sistematis. Nah, itu yang menjadi sumber untuk kita ambil keputusan. Kemudian kegiatan yang akan kita lakukan hari ini tadi sudah persepsi. Nanti kita akan menyimak sebuah materi, kemudian berdiskusi, lalu mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti kita melakukan asesmen dan yang terakhir refleksi. Ya. Pak Guru mau ajak kita berpikir, tapi mungkin kalian bisa mendengarkan, ya, bisa mendengarkan kata-kata ini, ya. Nanti silakan disusun menjadi sebuah kata yang sistematis, yang logis, ya. Satu, memakai sepatu. Bangun tidur. 2, bangun tidur. 3, ambil handuk. 4, pakai seragam. 5, mandi. 6, berangkat sekolah. Berdasarkan kata-kata tadi, ya, apakah kalimat-kalimat tersebut atau kata-kata tersebut tadi berbunut tak logis tak? Oke, sekarang tugasnya buat kata-kata tadi menjadi kata-kata yang sistematis, logis, ya. Silakan disusun. Oke, apa Baby? Pertama, bangun tidur. Ya. Kedua, ambil handuk. Ya. Ketiga, mandi. Keempat, pakai seragam. Kelima, sarapan. Ya. Keenam, pakai sepatu. Terus. Terakhir, berangkat sekolah. Betul. Tepuk tangan dulu. Nah, kita akan masuk ke materi. Ya, apa sih berpikir komputasional itu atau komputasional thinking?
Itu tadi tentang berpikir komputasional. Apa sih tadi itu berpikir komputasional itu? Berpikir secara logis atau menggunakan logika, ya. Ya. Kemudian sistematis atau secara apa sistematis? Berurut, ya. Kemudian untuk memecahkan suatu masalah agar efektif dan efisien. Nah, di dalam berpikir komputasional tadi disebut ada 4 pilar yang disebutkan. Apa saja tadi? Ada yang masih ingat? Yang pertama, dekomposisi. Ya, yang kedua, yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, yang keempat ini apa itu dekomposisi? Jadi dekomposisi itu memecahkan masalah yang besar, ya, dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Nah, sebagai contoh di sini, kita mau tidur malam, ya, kita mau tidur malam. Apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum tidur itu? Doa. Ya, sebelum kita baca doa, pergi dulu kamar mandi untuk apalagi cuci muka atau dulu, ya, dari wajah, muka sampai kaki. Kemudian masuk ke kamar, apa yang dilakukan? Tidur. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Nah, jadi pengenalan pola itu mengidentifikasi suatu masalah dan membantu untuk menemukan algoritma serta metode yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dulu waktu di kelas 7 pernah kita belajar tentang menyusun manik-manik. Ingat ya? Pernah ya? Nah, ya. Dari warna merah, kuning, hijau, biru. Itu kan polanya yang habis ini. Merah, kuning, hijau, biru. Habis biru apa lagi? Kembali ke merah lagi. Ya, habis biru kembali ke merah, kuning, hijau, biru. Habis biru kembali lagi ke merah. Itu namanya pola. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi, adalah proses menyederhanakan suatu masalah dengan hanya mengambil informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu sehingga fokus pada solusi. Kemudian yang selanjutnya adalah algoritma. Algoritma itu apa? Adalah solusi melalui berpikir algoritma langkah-langkah yang terurut. Ya, saya tadi dia terurut, ya. Kemudian untuk mencapai satu tujuan. Nah, contohnya algoritma misalnya membuat mie. Apa yang harus kita lakukan langkah-langkah membuat mie itu? Memasukkan air. Kemudian masukkan mie ke dalam air mendidih. Kalau kita misalnya mau bikin mie soto, ya misalnya. Kemudian tunggu selama berapa menit misalnya. Kan itu. Nggak mungkin masukkan mie langsung makan lagi kan? Nah, pasti mie-nya masih ada kriuk-kriuknya. Nah, maka waktu juga diperhatikan di sini. Kemudian masukkan bumbu. Lalu diaduk. Dan yang terakhir adalah menyajikan. Sekarang langsung mengambil kelompok sesuai dengan nomor masing-masing. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sana, 4 di sana. Aturannya kasih waktu 1 menit. Yang pertama, jadi Pak Guru akan memberikan sebuah contoh kasus di sini. Contoh kasusnya adalah kalian akan memecahkan masalah membuat roti bakar. Bagaimana dengan tahu kan roti bakar ya? Tahu. Ya, roti bakar. Ya. Di sini jangan lupa nama kelompoknya ya. Nah, kelompok yang ini misalnya algoritma. Pengenalan pola itu bagaimana pola membuatnya, kan? Iya, dalam pola.
ini. Mungkin ini kan ada 4 kolom ya. Ada 4 kolom. Silakan mungkin kelompok ini bagian dari komposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk mempresentasikan kerja kelompok kami. Kami akan menjelaskan tentang dekomposisi. Yang lain mohon perhatikan temannya ya. Yang pertama adalah menyiapkan bahan. Yang kedua adalah isi alat. Yang kedua adalah menentukan komposisi tarisan dan alat pembantu masyarakat. Tiga adalah teknologi. Sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Keempat adalah teknologi. Masukkan roti ke dalam alat pembuat roti bakar dan tekan hingga menghasilkan. Kelima, buatkan roti. Keluarkan roti dari alat pembuat roti bakar. Keenam, oleskan mentega. Oleskan mentega pada permukaan roti. Dan terakhir adalah menjadikannya. Sajikan roti bakar yang sudah matang. Ya. Oke. Silakan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma akan menjelaskan perancangan algoritma dalam kotak roti bakar. Perkenalkan teman-temannya tadi siapa ya? Saya sendiri siapa? Perkenalkan, nama saya Sari Susanti. Perkenalkan, nama saya Emawati. Perkenalkan, nama saya Rehan. Satu, mulailah. Siapkan bahan dan alat. 2, potong roti. Potong roti sesuai ukuran. 3, oleskan mentega. Oleskan mentega pada roti. 4, panggang roti. Masukkan roti ke dalam alat membuat roti bakar dan panggang hingga kecoklatan. 5, keluarkan roti. Keluarkan roti dari alat pembuatan roti bakar. 6, sajikan. Sajikan roti bakar yang sudah matang. 7, selesai. Proses pembuatan roti bakar selesai. Ya, ada yang pertanyaan dari kelompok lain? Nah, jadi tadi kita sudah melakukan ya. Apa yang kita lakukan? Identifikasi ya. Kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan masalah secara dekomposisi? Apalagi pengenalan pola, apalagi abstraksi yang lain. Jadi ini adalah 4 komponen pada berpikir komputasional cara untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks menjadi permasalahan yang kecil dan pikir yang lebih sederhana, sehingga untuk menyelesaikannya itu tidak terlalu susah. Oke, tangan dulu untuk semua. Untuk mengetahui ya satu orang satu kali ini per individu ini. Boleh. Ada yang sudah selesai? Hari ini alhamdulillah kita sudah dapat menyelesaikan pembelajaran kita. Jadi nanti keberlanjutan daripada materi ini adalah kita akan belajar bagaimana cara membuat game dari sini. Karena nanti langsung interaksi langsung dengan perangkat komputer. Nah, makanya jangan kita hanya bisa memakai, tetapi diharapkan dengan kita mempelajari mata pelajaran ini kita bisa membuatnya. Lalu kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan